Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi wabarakatuh. saya Agus Salim dari NTV di acara Modal Madul. Jadi Anda hanya bermodal madul ke kita, kita akan mencari informasi yang tepat kepada orang yang tepat pula. Kali ini kita membicarakan bagaimana sebenarnya kondisi alun-alun Kota Probolinggo. Bersama saya dengan Bapak Haji Agus Prianto, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Monggo Pak, diperkenalkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Mas Agus yang Siap. bersama kru yang saya hormati. Baik, dalam acara apa tadi? Modal madul. Nah, berbekal madul, bermodal madul. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah aspirasi buat warga masyarakat Kota Probolinggo. Terima kasih Pak. Berbicara tentang alun-alun, Iya. bahwasanya alun-alun itu adalah pusat daripada keramaian masyarakat, sentral sebuah kota atau jantung kota. Betul, itu alun-alun gitu ya. Nah, berkaitan dengan kondisi dan keadaan sekarang yang banyak dikatakan orang itu memprihatinkan. Betul. Memang ini perlu diketahui oleh masyarakat. Pada tahun 2019 kemarin, tahun kemarin itu rupanya kan memang sudah ada sebuah program peningkatan daripada alun-alun. Jadi ditinggikan leveling tanahnya, perubahan fisik dari ditinggikan leveling rumput dan sebagainya, pagar, dan termasuk juga tempat orang-orang berjualan PKL itu akan ditata sedemikian rupa. Dananya tidak sedikit, kurang lebih sekitar 9, sekian miliar atau 9 miliar lebih. Dan kebetulan memang berkait dengan tender yang kami anggap terlambat, karena pengerjaannya kemarin itu kalau tidak keliru ini bulan 8 Agustus 2019. Kenapa saya katakan terlambat? Harusnya Mei atau Juni itu sudah launching dikerjakan Pak. Pertama itu kan harus ditender dulu, paling tidak 1 bulan. Bulan 6 atau bulan 7 itu sudah bisa dikerjakan. Karena ini terlambat sampai dengan bulan 8 akhir baru surat perintah kerja dimulai. Tapi apapun itu sebetulnya bukan menjadi sebuah alasan. Yang menjadi masalah adalah keterlambatan waktu penyelesaian. Mestinya atau Desember Pak. Mestinya Desember, per Desember 15 tambah 10 hari sampai 25 Desember. Toh itu pun juga masih belum selesai. Makanya terjadilah putus kontrak dengan kontraktornya antara pemerintah kota, dalam hal ini adalah Dinas PUPR dan Perkim, dengan kontraktor. Namun dalam hal ini setelah kontraktor diputus kontrak, ini rupanya kontraktornya tidak terima kan, gitu kan? Tidak terima sehingga mengajukan ke PT UN. Disengketakan. Gitu. Bisa Pak ya? Ya bisa kalau memang tidak terima. Loh, kenapa saya harus diputus kontrak? Orang saya pekerjaan sudah selesai dan sebagainya. Itu kan versinya dia. Nah, versi pemerintah itu dianggap sudah kehabisan waktu sehingga diputus kontrak kan begitu. Maka terjadilah sengketa hukum. Yang alhamdulillah pengajuan atau masih dalam bidang hukum itu tuntutannya ya. Nah, itu ditolak. Ditolak sama pengadilan. Maka dimenangkan oleh pemerintah kota. Sedangkan untuk tahun 2020 ini sebetulnya dianggarkan 6 miliar. Tambahan Pak. Untuk penyelesaian ya bagian pinggir termasuk paving, stand-stand PKL yang nanti akan ditata sedemikian rupa. Termasuk di situ ada Tourist Information Center. Yang depan stasiun. Ya, nanti itu dipindah ditaruh di pojok gitu. Ditata sedemikian bagus. Nah, tapi ternyata proses hukum ini berlarut-larut.
berlarut-larut sampai dengan tanggal 1 Juli kemarin sudah diputus bahwa tuntutannya ditolak. Sehingga dimenangkan oleh pemerintah kota dalam waktu terhitung kalau tidak salah 15 hari atau berapa. Kalau tidak ada banding berarti Pemkot menang secara inkrah. Nah, alhamdulillah Dinas PUPR dan Pemukiman Rakyat kemarin sudah kasih tahu kami Komisi 3 bahwa tidak ada banding dari pihak kontraktor. Sehingga secara inkrah sudah dimenangkan oleh pemerintah kota. Oleh demikian, tapi sayang 1000 sayang terkena wabah nasional yang namanya COVID-19. Sehingga semua dana program yang ada di pemerintahan tidak hanya di Kota Probolinggo, seluruh Indonesia. Itu direfocusing. Termasuk Probolinggo, termasuk di dalamnya adalah dananya alun-alun ini. Proyek alun-alun ini dari 6 miliar menjadi 1,4 miliar. Dan itu baru 2 hari kemarin keputusan itu bahwa Kota Probolinggo sudah inkrah ya. Karena di sana sudah tidak banding kan. Oleh sebab itu kami Komisi 3 mendorong kepada dinas terkait untuk segera mengirimkan dokumen kepada ULP untuk dilelang atau ditender. Sehingga segera ditender lagi gitu Pak ya. Kan belum pernah ditender. Kemarin sudah selesai. Nah, yang sekarang ini tender lagi. Ya, tender lagi karena ada masalah hukum tadi baru sekarang ini persiapan dokumen itu segera masuk LP lah. Ini tergantung kecepatan daripada pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas PUPR. Semakin cepat Dinas PUPR menyiapkan dokumen dan melimpahkannya ke pengadaan barang dan jasa, semakin baik. Dan semakin cepat ada pemenangnya, berarti semakin cepat alun-alun itu bisa diselesaikan. Kan begitu, kira-kira begitu. Gitu. Sepanjang sepengetahuan Bapak Agus, tahun 2019 atau kita anggap bulan sebelum berhenti itu memang berapa persen Pak selesainya itu Pak? Pada waktu komisi coba mengadakan rapat dengan perjampaan dengan dinas terkait, waktu itu bulan November kalau tidak salah, itu sudah 82, sekian persen. Sudah banyak Pak. Ya, artinya sudah cukup banyak ya. Betul. Tapi kalau belum 100% apapun itu kan tetap belum selesai. Belum selesai. Gitu. Nah, untuk proyek pertama ini kan Pak, saya menampung usulan dari teman-teman Pak, usulan pertanyaan untuk proyek pertama, apakah itu kontraktornya ditunjuk oleh Pemkot atau lelang atau gimana? Enggak. Jadi dana di atas 200 juta. Itu lelang. Berarti lelang itu Pak ya? Bukan penunjukan langsung ya. Berarti kan lelang Pak ya? Lelang, hasil lelang. Nah, lelang itu kan harus sepengetahuan dari Komisi 3 kan, betul Pak? Tidak. Jadi lelang itu begini Mas. Dari OPD dinas terkait itu membuat dokumen. Dokumen kontrak yang akan dilimpahkan kepada kalau dulu LP, sekarang pengadaan barang dan jasa. Ya. Nah, di sana baru nanti di-upload untuk diketahui banyak orang. Online. Seluruh Indonesia, ya, secara online. Seluruh Indonesia bisa ikut tarung di situ. Nawar di situ dan sebagainya dengan segala persyaratan yang ada dan sebagainya. Baru nanti diklarifikasi. Ya itu klarifikasi, setelah itu baru nanti ada verifikasi dan sebagainya sampai ketemu dengan pemenangnya. Gitu. Gitu prosesnya Pak ya? Prosesnya. Nah, berikutnya Pak Agus, ini kan stigma di masyarakat bahwa alun-alun terbengkalai itu satu karena Pemkot pembiaran Pak. Itu yang stigma di masyarakat Pak. Jadi kok sama Pemkot kok dibiarkan gitu Pak. Kedua, kontraktornya lari Pak. Ini kan Pak, orang-orang berpikiran seperti itu. Kontraktornya lari. Ketiga, menunggu COVID selesai. Monggo Pak, Pak. Baik.
Jadi kalau ngomong ada Pemkot pembiaran dengan tidak bermaksud membela siapa-siapa itu juga gak benar. Bahwasanya dibiarkan begitu karena itu menjadi sebuah bukti hukum, barang bukti. Okay. Kan begitu, karena itu adalah bukti hukum yang diperkarakan, jadi tidak boleh di-OD. Iya. Kan begitu? Iya, umumnya begitu. Umum Pak. Begitu kan? Memang jadi bukan dibiarkan. Menunggu hasil P2N itu tadi Pak ya. Oh, gitu. Jadi walaupun seharusnya pemerintah kota lebih greget. Ya kan, bisa saja kan lebih greget. Pak cepatlah ini dan sebagainya. Walaupun hukum itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Iya, kan begitu? Iya. Tapi namanya lahan perkara itu kan tidak boleh diapakan, Pak. Tidak boleh diudut deh. Makanya terus pagar sengkan dan sebagainya. Justru kalau ngomong katanya kontraktor lari ya gak lari. Wah, malah mereka melaporkan pemerintah ke PT UN, berarti kan gak lari. Menuntut balik mereka, Pak. Iya. Tapi paling tidak setelah adanya putusan ingkrah ini, setidak-tidaknya pemerintah kota segera menyiapkan secara cepat. Biar segera bisa dilelang, ada pemenang dan bisa dikerjakan. Setelah itu pengawasan dari dinas terkait betul-betul diawasi, jangan sampai ada pembiaran terkesan ada pembiaran. Jadi kan gini Pak, dulu ada beberapa komunitas tuh ayo ngarit bareng. Mereka mungkin tidak tahu bahwa ditutup seng itu karena memang ini lahan perkara. Ya. Kan itu Pak ya? Betul. Saya pun baru dengar hari ini. Nah, ternyata begitu teman-teman. Alun-alun mengapa sekarang jadi alas tak terawat lah seperti itu? Karena memang masih dalam perkara kemarin itu. Jadi tidak boleh diapa-apakan. Nah, betul. Alhamdulillah menurut Bapak Ketua Komisi 3 beberapa hari yang lalu sudah ingkrah. Ada putusan ingkrah, maka akan dilanjutkan kembali pembangunannya asal cepat-cepat selesai. Cepat-cepat dokumen disiapkan. Dan dikerjakan gitu Pak ya. Ya, dikerjakan dilelang lewat pengadaan barang dan jasa. Oh, begitu. Jadi itu ya tambahan ilmu kita. Nah, gini Pak. Komisi 3 ini kan tupoksinya kan pembangunan Pak ya. Betul Pak? Kesra dan kesehatan. Pembangunan, kesra dan kesehatan. Ya. Nah, Komisi 3 itu di mata masyarakat lah, itu kan urusan bangun apa itu kan Komisi 3. Nah, ketika alun-alun ini macet, apa yang dilakukan oleh Komisi 3 itu Pak? Ya, pertama setelah terjadinya putus kontrak, maka kami akan memanggil pihak-pihak terkait seperti Dinas PUPR. Kenapa kok sampai putus kontrak kan begitu? Ternyata putus kontrak itu disebabkan oleh hanya tanaman rumputnya aja yang belum selesai. Nah, jadi dari semua proyek alun-alun kan dibagi dua. Ya, yang pertama ada peninggian leveling rumput, gazebo di tengah itu, serta sebagian paving kan begitu. Yang belum selesai pada waktu itu hanya penanaman rumput, padahal memang rumput sudah ditanam. Tapi kan belum tentu rumput itu ditanam menjadi hidup kan? Iya. Nah, itulah yang dianggap tidak selesai oleh pemerintah atau oleh dinas terkait. Makanya sampai terjadi tuntutan hukum. Oh, gitu. Ya, seperti itu. Gini Pak, logikanya kalau memang mungkin ketika itu Komisi 3 ini mestinya selesai semua. Biar cepat selesai gitu. Mestinya begitu Pak. Mestinya begitu memang, tapi semua persentase ini kalau tidak mencapai 100% kan tidak bisa dicairkan. Kalau dicairkan dengan kondisi yang rumput mati, berarti kan yang kena nanti dinas Mas. Kan? Karena dianggap belum selesai. Oleh sebab itu maka diputus kontrak. Sebetulnya tahun 2020 sudah disiapkan 6 miliar. Nah, karena ada permasalahan hukum tadi maka, dan kok kebetulan sekali ada bencana nasional, pagebluk katanya orang Jawa kan gitu kan. Nah, itu sehingga semua direfocusing, termasuk alun-alun sebagian itu hanya tinggal 1, sekian miliar. Berarti melanjutkan Pak ya. Nah, kira-kira Pak 1, sekian miliar itu cukup enggak menurut
Tadi kan sudah disampaikan bahwa 6 miliar seharusnya sekarang menjadi 1 miliar, berarti tidak semua total nantinya. Mungkin akan ada tahun 2021. Sebentar lagi kan sudah ada pembahasan APBD Induk 2021 kan. Nah, kita coba nanti berbesar di sana. Sampai sejauh apa gitu loh. Jadi tidak 1M harus selesai enggak Pak? Tidak harus selesai. Enggak mungkin lah. Wong dulunya 6 kok sekarang 1 masa harus selesai kan gitu. Itu kawan-kawan. Jadi menurut teman-teman bahwa Pemkot dan anggota Dewan Komisi 3 ini melakukan pembiaran dengan keadaan alun-alun Kota Probolinggo, ternyata tidak. Ternyata Komisi 3 dan Pemkot sendiri ya saling kejar-kejaran agar ini segera selesai. Karena tupoksinya Komisi 3 itu memang mengkontrol apa yang mau dibangun, ya dikerjakan oleh pemerintah daerah gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ini Pak, mungkin saya bisa menyentil sedikit soal pasar Pak, pasar niaga Pak. Itu kan nasibnya gimana? Pasar baru kan juga Komisi 3 Pak ya? Iya. Pasar baru nasibmu gini. Jadi begini, perencanaan pasar itu sebetulnya kan terjadi sejak tahun 2017 waktu zaman wali kota Ibu Haja Harukmini. Okay. Dengan perencanaan multi-years, karena Bu Haja Harukmini nanti kan 17, 18, 19. Jadi multi-years itu boleh asal tidak melebihi waktu menjabat. Jadi misalkan 4 tahun tidak bisa, karena tanggal 3 tahun multisnya 3 tahun. Betul. Dianggarkan kurang lebih 50 juta dengan estimasi 3 tahun selesai. Tapi ternyata yang pertama 2017 itu rupanya harus ada MK, manajemen konstruksi. Ya, manajemen konstruksi, sehingga lelang daripada pasar baru itu batal 2017. Ya. Padahal pada waktu itu pedagang sudah dikeluarkan semua. Kan begitu? Pedagang sudah dikeluarkan semua. Sehingga kita berharap tahun 2018 lebih awal untuk bisa segera dimulai. Paling tidak Februari, Maret, paling lambat April itu sudah bisa dimulai. Begitu kan? Ya, ternyata pemenangnya itu digugurkan. Dibatalkan. Kenapa? Oleh pihak PBJ, apa namanya tadi, Badan Pelelang Pengadaan Barang dan Jasa, atau ULP ya. Kalau dulu LP ya. Karena apa? Rupanya tenaga ahlinya itu juga dipakai di tempat lain. Nah, kan tidak boleh itu. Tidak boleh. Jadi tenaga ahli yang akan mengerjakan pasar ini ternyata dia namanya juga ada di tempat lain yang sedang bekerja gitu. Makanya waktu itu ada sanggahan sehingga mereka dibatalkan 2018, sehingga tidak cukup waktu untuk mengerjakan. Beralih ke 2019 kan begitu. 2019 ternyata dikerjakannya mulai Agustus sama dengan alun-alun. Kan begitu. Bukan tidak ada masalah, sebetulnya ada masalah, yaitu ada juga surat edaran dari Kementerian PU Pekerjaan Umum bahwa semua harus ada K3, safety first, keselamatan. Dan itu kan tidak mudah Mas, tidak hanya asal comot dikasih baju safety first jadi kan, tidak. Mereka harus diberikan penataran, pemantapan, pendidikan dan sebagainya sehingga timbul sertifikat. Itu juga salah satu yang mempengaruhi maka pengerjaan pasar pada tahun 2019 itu terhambat. Ditambah lagi dalam waktu pengerjaan, proses pengerjaan, ada sebuah kejadian robohnya atau ambruknya salah satu dat yang ada di pasar itu, yang disebabkan oleh human error pada waktu itu kan. Ada korbannya itu Pak ya waktu itu. Ada korbannya. Nah ini hal-hal yang sebetulnya kan di luar pikiran kita. Tapi apapun itu sebetulnya tidak harus menjadi sebuah alasan. Iya kan, tanggung jawab ada di pundak dinas terkait dan juga MK manajer konstruksi ini. Kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Apa gunanya itu kan begitu kan? Terus dari PU apa? Dari dinas terkait apa? Harusnya melakukan
pengawasan melekat. Kontrol Pak. Kontrol melekat, begitu loh. Sehingga tidak terjadi putus kotak seperti sekarang. 2019 dengan anggaran kurang lebih pada waktu kemarin itu kalau tidak salah 10.500 atau 10 miliar gitu loh ya, tahun 2019 ya. Itu kan juga putus kontrak kurang lebih sekitar 90 sekian persen. Dan sudah dianggarkan lewat pembahasan TAPD dengan Banggar waktu itu di DPRD tahun 2020 ini dianggarkan 19 miliar. Dengan estimasi nanti mencapai 3/4% atau 3/4 area sudah selesai. Sudah selesai. Jadi tinggal estimasinya kan. Jadi nanti 2021 tinggal sebagian seperempat untuk bisa diselesaikan. Tapi ternyata lagi-lagi adalah wabah Corona COVID-19. Iya. Sehingga dananya kena refocusing. Gitu kan. Dari 19 miliar sekarang ini menjadi 6 miliar. 19 ke dipotong 3 miliar. Kemarin kami sempat duduk bersama dalam rangka dengar pendapat dengan Dinas PUPR dan juga dengan Dinas bagian pengadaan barang dan jasa, bahwa rencananya pemerintah tahun 2020 ini akan dianggarkan 2 miliar untuk memutuskan pasar itu, dan tahun 2021 yang 4 miliar. Nah ini kan sesuatu menurut kami ya, sebagai representasi daripada masyarakat ya yang kebetulan ada di komisi terkait, menurut saya aneh. Nah sekarang 2 miliar dengan kondisi pasar semacam itu dapat apa? Iya kan? Dapat apa? Iya, saya paham lah itu. Nah harusnya disesuaikan aja, karena itu adalah pusat perekonomian rakyat. Betul. Pusat berpusarnya ekonomi rakyat baik itu dari kelas atas maupun kelas bawah. Betul. Kan begitu, pedagang besar maupun pedagang kecil. Ya. Semua termasuk istrinya saya, istri jenengan, itu semua ke pasar. Ya. Tapi kenapa kok sampai sekarang dibiarkan seperti itu? Kok malah hanya 2 miliar kan begitu kan? Nah, itu Pak, maksudnya rakyat itu kan ada jenengan sebagai wakil mereka. Ya. Kok ngotot aja gitu loh Pak. Ngotot sudah Pak. Tapi kalau yang punya pulpen mau nulis ya Allah. Sekarang sampean yang pegang pulpen ya, tak suruh nulis A, Pak tulisan A Pak. Akhirnya Pak tulisan A Pak. Tapi sampean nggak mau nulis A. Terus mau apa? Gitu ya. Walaupun sebetulnya semua program, semua anggaran, semua raperda APBD itu ditandatangani bersama antara pemerintah daerah dengan legislatif. Ya kan, eksekutif dengan legislatif. Sudah atau 19 miliar. Ya kan? Ya. Tapi kena refocusing akhirnya menjadi 6 miliar. 6 miliar. Nah, pemerintah boleh saja mengambil istilahnya mau-maunya boleh, karena memang aturannya baik Perpres maupun PMK, peraturan Menteri Keuangan, refocusing dalam rangka percepatan tidak perlu ngomong ke dewan. Ya. Kan gitu? Ya, tidak perlu koordinasi lah. Nah, tapi nanti ada tandanya besar. Pertanggungjawabannya dengan siapa nanti? Oh iya ya. Iya. Eksekutif dan legislatif kan? Mestinya. Nah, di situ. Mestinya. Kami belajar coba melakukan studi referensi ke beberapa daerah. Contohnya Blora. Ada PMK-nya ya sama, wong barang benderanya sama, presidennya sama kok, menterinya sama. Iya kan? Iya. Tapi kenapa di sana itu antara eksekutif dan legislatif itu bisa berbicara dulu? Rembukan. Walaupun tidak harus, tapi rembukan. Ibarat seorang suami istri mau beli mobil, sampean mau beli mobil sebagai seorang suami, sebetulnya tidak harus ngomong istri, tapi sebaiknya. Nah ngomong. Ini Pak, etika lah. Etika suami istri. Pemerintahan ini kan ada 2, eksekutif dan legislatif. Yang seperti suami istri ini. Harusnya seperti itu. Ya paling tidak Pak Dewan semuanya, ayo nunggu bareng mana yang mau kita pakai, mana yang tidak. Oh ya, yang pasar itu kepentingan rakyat. Janganlah itu di utama rakyat. Oh, jalan berlubang ini juga untuk rakyat. Janganlah diambil. Misalkan begitu. Nah, sesuatu yang sudah sekarang dikerjakan tapi belum untuk dinikmati kan sudah dikerjakan. Salah satu contoh rumah sakit misalkan. Rumah sakit di baru Kademangan. Iya, harusnya kan lebih penting pasar kalau dalam keadaan situasi seperti ini. Iya, ya logikanya iya, Pak. Kalau jalan dibiarkan rusak misalkan, dapat bantuan beras. Karena Covid ya, dapat bantuan beras, naik sepeda.
kena lubang jatuh, berasnya hancur, hilang, orangnya mati kan begitu kan. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian semacam itu. Nggak mati lah, ya mungkin beset-beset. Nah, kemarin kan ada yang sampai giginya rompal itu. Iya. Ya kan? Oh gitu. Jadi begitu kawan. Jadi menurut Bapak Agus sebagai Ketua Komisi 3 ini semestinya memang ada perpu atau perpres ya yang mengatakan bahwa Pemkot tidak usah kerjasama atau lapor ke Dewan untuk soal refocusing dana COVID-19, tapi setidaknya minimal rembukan lah, biar Dewan ini sebagai inspirasi dari masyarakat, keluhan Bapak dari masyarakat untuk bisa menyampaikan apa sebenarnya yang harus dilakukan bersama. Misalnya tadi pasar Pak, betul Pak. Saya setuju Pak kalau itu Pak. Jadi mestinya pasar didahulukan lah, karena memang kebutuhan banyak orang. Juga selain juga biar kota ini cantik, terus kedua ekonomi berputar Pak. Nah, rumah sakit juga penting. Saya tidak bilang tidak penting lah ya, penting. Tapi kan masih ada yang bisa dipakai. Ya, masih seger tuh, masih bagus. Jadi, untuk sementara kan seperti itu. Iya. Karena apapun itu Mas, pasar ini walaupun peninggalan daripada pemerintah yang kemarin, penerus itu wajib menyelesaikan. Ya iyalah Pak. Ya, jangan kita itu mau yang namanya warisan harta, tapi warisan hutang nggak mau, ini kan repot gitu kan, nggak boleh kan. Iya. Di Islam nggak boleh itu. Nggak boleh Pak. Jadi iya. Tapi kan tidak ada wacana bahwa ini masa buruk ini kan tidak ada wacana. Tidak boleh begitu kan? Tidak boleh ada wacana seperti itu. Presiden sekarang aja mana pernah menoleh ke atas kan? Iya. Ke bawah ya, melihat yang kemarin-kemarinnya sudahlah. Ayo kita perbaiki bersama. Kan bersama. Toh itu untuk masyarakat juga. Untuk masyarakat juga. Gitu. Jadi begini Pak, alun-alun kita sudah paham menurut penuturan Pak Agus. Juga kondisi pasar niaga yang memang tidak luput dari keluhan banyak warga. Kapan katanya selesai? Kan kasihan orang-orang yang terdampak Pak. Betul, di pasar niaga itu Pak. Betul, terutama yang ada di jalan niaga ya. Iya itu Pak, yang banyak teman-teman kita yang Tionghoa itu kan banyak Pak yang melakukan. Banyak yang sering lapor saya, kirim gambar waktu banjir itu difoto kirim ke saya banyak. Tidak sedikit banyak. Begitu dikirimi ya saya tetap lapor ke dinas terkait. Setelah itu diselesaikan. Tapi kan itu tidak harus begitu. Harus diselesaikan secara paripurna kan begitu kan. Tidak boleh tidak boleh diselesaikan secara sepotong-sepotong. Nanti ada banjir kan begitu kan. Ada pohon tumbang enggak, tapi tetap bagaimana itu diatasi sebelum itu terjadi kan begitu. Ya. Dan akhirnya saya baru nyambung, mumpung ketemu dengan Bapak Ketua Komisi ini, jalan Pak sekarang Pak. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ketua Komisi 3 terkait dengan banyak jalan rusak Pak? Ya, baik. Komisi 3 ini juga tidak hanya ngomong di balik meja Mas Agus ya, tapi kami juga melakukan tindakan di lapangan. Aksi gimana? Ya, seperti aksi aksi protes kami Komisi 3 nambal jalan pakai semen dan sebagainya. Itu bukan untuk memperbaiki sebetulnya, tapi untuk mengetuk hati pemerintah, dalam hal ini dinas terkait ya, supaya bener ono jalan rusak. Kenapa anggota DPRD sepenyam itu? Kami ini Pak di SMS ya, di WA zaman sekarang, di foto, tapi kata-katanya juga nyaman Pak itu. Bapak Dewan kan naik mobil, kena lubang nggak apa-apa, kami yang naik motor jatuh Pak. Tolong hatinya dibuka, matanya dibuka, telinganya dibuka dan sebagainya. Panas, ya panas. Tapi kan mereka itu bos kita kan wakil rakyat. Dan mereka berhak itu. Mereka berhak untuk ngomong karena memang kita dipilih ini untuk ngomong. Ngomong siapa? Omongan mereka diomongkan. Dengan omongan tidak bisa, ya kami dengan tindakan. Dengan tindakan juga tidak bisa. Ya biar saja nanti pemirsa atau pendengar yang mendengarkan ini ya dinilai aja sendiri. Tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pemerintah. Tapi kan nyatanya seperti itu.
Contoh Jalan Brantas itu dananya dari dana intensif daerah DID. Ya. Kena refocusing. Oke, di refocusing oke lah. Karena itu juga PMK kan, peraturan menteri kan. Ya. DAK refokus, oke. Tapi salah satu bangunan yang ada di Kota Probolinggo yang terus sampai sekarang itu juga dari DID loh. Mana? Rumah sakit. Ya, itu kan juga dari DID. Oh iya ya. Ini kan menjadi sebuah yang aneh menurut saya. Kok sama-sama DID? Oh enggak Pak, DID itu hanya diambil sekian persen. Ya mbok yo ojo dalan yang dicupuk begitu loh. Paham. Karena jalan itu biar bagus masyarakat lewat gitu. Nggak kan jatuh. Setiap hari dilewati orang. Nggak jatuh terus giginya rompal gitu kan. Oh, iya. Saya paham. Jadi pembangunan rumah sakit baru di Kademangan itu kan menggunakan dana DID itu tadi Pak ya. Oh. Mohon maaf, kami tidak bukan bermaksud tidak setuju ya. Apapun itu pengguna anggaran adalah eksekutif. Legislatif ini hanya fungsi kontrol. Ya. Dan pengesahan pada waktu APBD bersama-sama disahkan antara eksekutif legislatif. Tapi setelah itu semuanya pure murni kewenangan daripada eksekutif sebagai pengguna anggaran. Termasuk ini untuk ini begitu Pak ya? Iya, ya di dalam pembahasan itu kan, pembahasan APBD itu kan sudah disepakati. Sudah disepakati. Pasar sekian, rumah sakit sekian, jalan sekian, oke lah, jalan sudah. Tanda tangan. Gitu kan? Ah, sudah. Tapi nyatanya setelah ada refocusing terutama, ini harusnya kan kembali bersama lagi. Ya, karena dulu menentukan jumlah nominal kan rembukan. Bersama-sama. Iya. Jadi mana yang kepentingan rakyat, mana yang dibutuhkan. Bukan berarti eksekutif tidak tahu kebutuhan rakyat, bukan berarti. Tapi berarti jenengan tidak setuju dipotong refocusing. Betul, tidak setuju. Tapi paling tidak rembukan bersama. Ayolah, gendong indit katanya. Betul Pak. Rumah sakit jalan juga mulus. Kan begitu. Pasar juga naik gitu. Selesai. Ya pelan-pelan lah. Iyalah, semua kan sama-sama pelan-pelan. Pelan-pelan, karena bencana ini kan gitu Pak ya. Saya kira itu. Iya. Saya baru paham saya. Jadi ada PR dari NTV nanti bahwa kita nanti expose bagaimana pembangunan rumah sakit baru. Nah, rumah sakit baru ini kan sudah ada rumah sakit yang lama dan masih layak dipakai. Masih layak dipakai. Nah, mestinya ini menurut Pak Agus dan saya sedikit urun rembuk, ada dikurangi sedikit lah untuk pembangunan pasar, jalan, dan lain-lain biar bisa sama-sama sedikit berkembang selesai semua. Begitu maksudnya Bapak Ketua Komisi 3 ini. Jadi itu masalahnya yang terjadi. Sekali lagi bukan ada pembiaran dari Komisi 3, enggak, termasuk juga soal jalan. Nah ini Pak, memang jalan ini banyak Pak. Saya sering di Facebook melihat di Facebook ya banyak. Bagaimana ini kok tak dibenahi macam ya, karena faktor refocusing tadi ya. Betul begitu. Tapi mestinya jumlah nominal yang dipotong ya mbok rembukan lah. Anggaran itu ada dua Mas. Jadi anggaran peningkatan jalan dan anggaran pemeliharaan jalan. Anggaran peningkatan jalan itu dari DAK. Karena kena PMK, refocusing oke lah, ambil sudah. Atau enggak dikirim lah oleh pemerintah, enggak apa-apa toh. Tapi masih ada yang namanya dana pemeliharaan. 1M loh itu. Dana pemeliharaan. Pemeliharaan. Jadi kalau lubangnya 3, ya lubangnya itu aja ditambal. Oh, tidak semua. Tidak semua. Itu namanya pemeliharaan. Di Jalan Brantas ada lubang 4 ya, lubang 4 tidak jadi. Kalau 1 miliar kan cukup itu. Harusnya ya. Tapi kan ternyata pemeliharaan juga enggak, peningkatan jalan juga gagal kan begitu. Ini yang tidak boleh. Mestinya tidak boleh, Pak. Ya jelas tidak boleh. Buat apa sekarang dana pemeliharaan itu kalau enggak untuk memelihara jalan? Sedangkan jalan itu dilewati semua pihak, termasuk eksekutif juga lewat situ. Iya. Wartawan juga lewat situ. Masyarakat terkecil. Anggota DPRD lewat situ, orang ke pasar lewat situ, tukang becak lewat situ, semuanya lewat situ. Iya. Oke, paham.
Gini Pak, apakah harus ngotot lagi jenengan? Kita ngotot macam apa? Mau dipukul kalau tidak mau misalkan. Iya kan? Kita mau lewat jalan apa? Bro sudah, nempel di jalan sudah. Apalagi marah waktu rapat dengar pendapat ya sudah. Berbicara di koran ya sudah. Sekarang berbicara di NTV. Apalagi? Apa mau dipukul aja? Nah, itu kan preman kan ya. Itu bukan sebuah demokrasi atau politik yang baik. Jadi sebetulnya lebih baik kita itu dipukul Mas daripada kita itu dikritik pedas di WA gitu. Iya. Kalau saya datang aja saya tapok aja saya, kamu itu ndak kena nyambut gawe nih. Daripada buta, picek dan sebagainya. Tapi kan mereka ndak tahu apa yang sudah kita kerjakan sebetulnya. Dan mereka sah-sah saja gitu Pak. Sah-sah saja karena bos kita kan. Mereka yang memilih kita. Iya, betul. Iya kan? Jenengan kan wakilnya. Yang jelas saya sudah sampaikan kepada dinas terkait, ini harus dikerjakan, ini harus dikerjakan. Dalam rangka COVID-19 ini kita kan tidak bisa mengundang eksekutif. Karena adanya jaga jarak. Betul. Iya kan? Harus 2 meter. Tidak boleh datang eksekutif, tidak boleh datang dalam rangka dengar pendapat dengan DPRD. Aku tidak kurang akal Mas. Tak parani nang kantore. Iya kan? Kalau ada dewan masuk ke kantor OBD pasti welcome. Tapi kan bukan rapat dengar pendapat, tapi podo ae kan artinya. Sepenting ketemu, ngomong, menyampaikan unek-unek, menyampaikan pesan masyarakat, menyampaikan keinginan rakyat, ya sudah. Terus nek gak ditututi apa? Apa harus ngamuk? Ya tidak, bicara aja di koran. Bicara aja di media semacam ini biar masyarakat yang menilai. Itu loh. Dewan kerja pondak. Nah, kalau saya ngomong aku mari ngamuk nang dinas, aku mari ngamuk nang sekda misalkan. Aku mari ngamuk nang si A si B wong dinas. Apa saya harus begitu? Kan tidak. Enggak lah. Iya, dalam satu komisi kan banyak anggota, Pak. Betul. Juga ada partai. Makanya diadakan rapat dengar pendapat dengan dinas terkait itu menyuarakan curahan hati rakyat. Iki lho Pak, rakyat itu kepin kok ngene, wong programe ono, anggarane ono. Contoh sekarang pemeliharaan jalan, anggarannya ada, tapi kenapa kok nggak dikerjakan? Itu kan sebuah pertanyaan besar. Ada Pak ya? Loh ada 1 miliar. Oh iya ya. Ada 1 kan miliar. Sudah refocusing setiap masih tahun ada. Itu ada 1 miliar. Kalau ngomong alasan refocusing oke lah. Katanya tinggal 50%, tinggal 500 juta. Kenapa? Why kok nggak dikerjakan? Meskipun 500 juta. Iya. Walaupun hanya ditempel dengan semen. Ya minimal kelihatan enggak bolong lah. Bolong kan begitu. Oke. Itulah kira-kira pandangan kami di Komisi 3 ini, pandangan semua anggota DPRD menurut saya seperti itu. Tapi semua pengguna anggaran itu adalah eksekutif. Dari wali kota sampai ke bawah pengguna anggaran, sampai ke lurah itu pengguna anggaran, camat itu pengguna anggaran. Kita hanya pengawasan. Fungsi anggota DPRD kan cuma hanya 3 kan. Legislasi, ya kan, controlling dan budgeting. 3 itu. Tidak sakti Pak anggota dewan itu. Tapi nanti akan punya nilai pada waktu pembahasan. Karena kalau pembahasan itu tidak disetujui oleh dewan, maka pembahasan itu gagal. Disitulah nanti kita coba berperan lagi. Kalau sudah didok selesai ya sudah, tinggal pengawasan kita. Paling-paling loh dulu kan sudah disetujui ya, kok nggak dikerjakan? Bohong ya gitu. Isonya mek ngono tok Mas. Oke. Jadi Komisi 3 ini semua anggota ya. Komisi 3 wis ngotot. Udah. Wis ngotot. Kalau kita Pak harus vokal loh. Vokal yang bagaimana? Orang saya sudah ngomong brok-brok ya mari, ngamuk-ngamuk ya beres. Di koran juga saya ngomong apa adanya tanpa tedeng aling-aling, termasuk sekarang ini kan? Iya. Tapi mudah-mudahan Mas ini didengar oleh masyarakat. Nanti masyarakat, teman-teman semua, saudara-saudara, masyarakat Kota Probolinggo ini bisa menilai. Oh, koyok ngono ta. Nah, nanti monggo silakan dinilai sendiri. Kan begitu. Ya. Jadi kan membangun itu kan tidak harus membenci. Membangun tidak harus membenci. Betul. Meluruskan juga tidak harus melalui fitnah.
Betul. Apa yang ada disampaikan kan? Ya, blak-blakan wis. Iya. Perkara yang nilai nanti menilai begini ya terserah. Ini kan wadulani rakyat. Ya, sampean bawa ini. Iya, betul Pak. Betul. Jadi itu teman-teman perkara mengapa alun-alun, mengapa jalan banyak berlubang, dan mengapa pasar niaga belum selesai. Jadi tadi penjelasan dari Bapak Haji Agus Rianto selaku Ketua Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan, betul Pak? Siap. Merdeka. Ya, Merdeka. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Undang-undang Anda sudah tersampaikan ke beliau. Saya Agus Salim. Jangan lupa subscribe, bagi info dan lain-lain. Monggo Pak, ditutup Pak. Baik, terima kasih pemirsa, penonton, pendengar, Bapak, Mas, Mbak Yu, Bapak Ibu semua, warga masyarakat Kota Probolinggo. Kalau ada salah kata, dianggap kurang sopan, tadi apa yang saya sampaikan itu semata-mata keluar saja begitu dari hati, tanpa ada rasa ingin membenci, tanpa ada rasa ingin memfitnah, tanpa ada rasa ingin merendahkan satu dengan yang lain, apalagi eksekutif dengan legislatif, ini adalah sejajar. Kalau ngomong suami istri, ini adalah suami istri. Tingkatannya sejajar, jadi tidak ada yang lebih rendah, karena semua dipilih oleh rakyat, kembali untuk rakyat dan bekerja untuk rakyat, dan demi kepentingan rakyat. Siap. Kalau ada kelirunya, salah kata, mohon maaf. Sekali lagi selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV